Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kembali kita akan sharing bersama dengan menggunakan sosial media. Dan tema kita pagi ini adalah asuransi kematian. Kita mengetahui di dunia ini manusia menyediakan begitu banyak asuransi untuk kebutuhan manusia. Dan salah satu diantaranya adalah asuransi kematian. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan bagi keluarga yang ditinggalkan. Saat kita meninggal nanti, mereka boleh mendapatkan santunan dana ataupun sejumlah uang yang dapat mereka pakai untuk kebutuhan mereka. Dan dalam hal ini tentu kita tidak sembarangan mempercayai asuransi, karena ada begitu banyak asuransi dan semua mengatakan mereka yang terbaik. Namun kita memilih dengan baik, kita meneliti, memeriksa, kita membandingkan, kita juga bahkan mencari bukti-bukti, sehingga pada akhirnya kita boleh mendapati inilah asuransi yang dapat dipercaya. Dan kita menentukan pilihan kita, dan kita meletakkan asuransi kita pada asuransi tersebut. Dan bila semuanya itu adalah tentang orang yang akan kita tinggalkan, keluarga yang akan kita tinggalkan, meskipun memang uang tidak dapat menjamin semua kehidupan manusia, semua kehidupan keluarga kita, namun kita tetap melakukannya karena kita membutuhkan jaminan. Namun bagaimana dengan kita sendiri yang akan meninggal? Apakah ada jaminan bagi kita? Apakah mungkin ada yang dapat memberikan jaminan bagi kita? Sumpama, mungkinkah ketika saya mati nanti saya dapat hidup kembali? Adakah jaminan akan hal itu? Mungkinkah bila saya mati nanti saya dapat berada di surga? Sebab ada surga dan neraka. Mungkinkah ada jaminan akan hal ini? Maka berita baiknya pagi ini, jaminan itu ada. Ada satu pribadi yang memberikan jaminan bagi kita manusia, seluruh kita manusia. Yesus Kristus namanya. Ia memberikan jaminan kepada kita dan ia membuktikannya. Dan tentu kita bisa jadi berpikir, baiklah, kita tidak akan segampang itu percaya. Apa bukti-buktinya? Kita dapat melihat dalam Alkitab ada banyak bukti yang ditunjukkan kepada kita. Dan bila tadi kita berbicara tentang kematian, maka tentu pribadi yang memberikan jaminan ini haruslah berkuasa atas kematian. Dan jawabannya, ia berkuasa atas kematian. Kita dapat melihat dalam Yohanes 11 ayat 43 dan 44. Ini adalah tentang orang yang meninggal, orang yang sudah mati yang dibangkitkan kembali. Saya akan bacakan bagi teman-teman. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ia berkuasa membangkitkan orang mati. Kita berbicara tentang kematian, bukan? Dan ia berkuasa membangkitkan orang mati. Dan bukan hanya ini, ada beberapa orang lain lagi yang ia bangkitkan dari kematian. Dan bila ia berkuasa atas kematian, apakah ia juga berkuasa memberikan kehidupan bagi kita saat kita mati nanti? Sebab orang yang dibangkitkan dari kematian, dia akan mati lagi. Namun apakah ada jaminan bagi kita ketika kita mati, kita akan hidup dan tidak akan mati lagi? Jaminan itu ada. Kita dapat melihatnya dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Saya akan bacakan bagi teman-teman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ketika kita nanti mati, kita akan hidup kembali dan kita tidak akan mati selama-lamanya. Dan mungkin teman-teman berkata, bukankah Tuhan Yesus juga mati?
benar, tetapi kematian tidak berkuasa atas dia. Ia mati untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Dan dia berkuasa atas kematian itu, bahkan atas kematian yang ada, yang terjadi pada dirinya karena berkorban bagi kita. Kita dapat melihat dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan bagi teman-teman. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku. Kita dapat melihat Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ia memberikannya, Tuhan Yesus memberikannya menurut kehendaknya sendiri, karena ia memiliki kehendak untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa dan pelanggaran mereka. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Dan ketika Tuhan Yesus berkorban bagi kita, ia mati untuk segala dosa dan pelanggaran kita. Ia sendiri bangkit dari kematian itu. Dan itu dapat kita lihat dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Saya akan bacakan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan satu lagi yang kita inginkan, yaitu jaminan untuk kita berada di surga. Tentu pribadi yang memberikan jaminan ini harus tahu tentang surga, tahu jalan ke surga, untuk kita boleh mempercayai dia. Dan kita dapat melihatnya di dalam kitab Kisah Para Rasul 10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Tuhan Yesus terangkat ke surga, naik ke surga. Ia berada di surga, tetapi ia tidak akan meninggalkan kita. Ia akan membawa kita turut serta ke surga. Kita akan melihat dalam Yohanes 14 ayat 1-3, dan ini yang terakhir. Saya akan bacakan bagi teman-teman. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita. Ia pergi ke surga. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1. Ia menyediakan tempat bagi kita dan ia akan datang kembali untuk membawa kita, sehingga di mana ia berada di surga. Di situ juga kita akan berada. Mengapa Tuhan melakukan ini? Mengapa Tuhan memberikan jaminan? Tuhan mengetahui bila manusia menjalani kehidupan tanpa ada jaminan akan kematian, maka itu menjadi suatu kehidupan yang sangat mengerikan. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti dan itu sangat menakutkan. Sungguh, bila teman-teman pernah mengalami dekat dengan kematian, mungkin ada hal yang terjadi, sakit mungkin atau apapun juga, dan teman-teman merasakan hampir-hampir mati, teman-teman akan mengetahui hal ini. Sebab saya sudah pernah merasakan, dan saya merasakan bukan 1 kali 2 kali, saya merasakan berkali-kali dalam kehidupan saya, bahkan dalam waktu yang lama. Dan saya merasakan sungguh bila bukan ada jaminan atas kematian, maka kematian itu sangat mengerikan, teman-teman. Kita takut karena kita
akan mati. Namun terpujilah Tuhan, Ia baik bagi kita. Ia memberikan jaminan sehingga kita dapat tenang menjalani kehidupan ini. Kehidupan ini akan menjadi sesuatu yang sangat tidak pasti bila mana tidak ada jaminan akan kematian kita. Karena kita berjalan menuju kepada kematian. Ya, teman-teman boleh renungkan. Kita berjalan melewati hari-hari yang akan mendekatkan kita kepada hari kematian kita. Dan bila tidak ada jaminan di dalamnya, maka tentu manusia menjalani kehidupan penuh kekhawatiran, ketakutan. Dan Tuhan sebagai Tuhan, Ia baik. Ia tidak ingin manusia mengalami demikian. Oleh sebab itu Tuhan memberikan jaminan. Berita baik bagi kita. Inilah jaminan bagi kita. Kita dapat tentram menjalani kehidupan ini. Ini sharing kita pagi ini, percayakan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Ia telah menjamin kita. Saat kita mati, kita akan hidup kembali. Dan kita akan berada di surga, kekal sampai selama-lamanya. Demikian sharing kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman boleh sharing dengan saya juga di nomor telepon 082247927795. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keep my